Polri kembali melanjutkan sidang etik terhadap personel kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua, yakni AKBP Jerry Raymond dan AKBP Pujiarto. Mantan Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya AKBP Pujiarto disanksi etik selama penempatan khusus 28 hari di Divisi Propam Polri dan diwajibkan meminta maaf secara lisan. AKBP Pujiarto tidak mengajukan banding atas putusan tersebut. Dari pelaksanaan sidang tadi yang hampir 8 jam, untuk keputusan juga kolektif, kolegial, artinya seluruh hakim komisi sepakat untuk menjatuhkan hukuman kepada yang bersangkutan dengan sanksi etika. Yang pertama adalah perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kemudian yang kedua, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan. Sanksi administrasi berupa penempatan di tempat khusus selama 28 hari dari tanggal 12 Agustus sampai dengan 9 September 2022 di rumah Patsus di Propam Polri dan telah dijalani oleh terduga pelanggar. Sementara sidang etik mantan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian masih bergulir. AKBP Jerry terancam dipecat karena perannya yang meloloskan laporan palsu pelecehan Putri Chandrawati dan upaya mengintervensi LPSK. Rencananya vonis etik Jerry akan diumumkan Senin pekan depan sambil menunggu selesainya pemeriksaan saksi. Sebelumnya Kombes Agus Nur Patria menjadi perwira polisi keempat yang dipecat usai ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice kasus kematian Brigadir Joshua. Mantan Kepala Detasemen Abiro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri ini dipecat melalui sidang kode etik yang digelar sejak Selasa hingga Rabu 7 September 2022. Pemecatan Kombes Agus dari Korps Bayangkara menyusul 3 rekannya yang juga diberhentikan tidak dengan hormat. Mereka adalah mantan Kadif Propam Polri sekaligus terduga dalam pembunuhan Brigadir Joshua, Ferdi Sambo. Kompol Cuk Putranto yang dinyatakan terbukti merusak dan menghilangkan alat bukti CCTV di depan rumah dinas Sambo, dan Kompol Baikuni Wibowo yang diduga ikut menyimpan dan merusak rekaman CCTV. Ikuti jejak Sambo, ketiga mantan anak buahnya itu mengajukan banding atas putusan pemecatan yang mereka terima. Sementara itu sidang kode etik terhadap AKP Diah Chandrawati pada hari Kamis kemarin menjatuhkan sanksi demosi selama 1 tahun. Dalam perkara ini AKP Diah disebut melakukan pelanggaran terkait surat kepemilikan pistol Glock 17 milik Baradae. Sebelumnya Polri telah menetapkan 7 anggotanya sebagai tersangka terkait obstruction of justice dalam proses penyidikan tewasnya Brigadir Joshua. Mereka adalah Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nur Patria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Dalam sepekan terakhir, kepolisian beberapa kali menyelenggarakan sidang kode etik terhadap personel kepolisian yang terlibat kasus penembakan Brigadir Joshua. Seperti apa bergulirnya kasus ini, kami akan berbincang dengan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Selamat sore, Pak Sugeng. Selamat sore, Mbak Anissa. Baik, Pak Sugeng, dengan 4 polisi perwira yang dipecat, kemudian ada yang kena sanksi etik juga. Menurut Anda seperti apa ketegasan kepolisian dalam mengusut anak buahnya ini yang terlibat? Terkait polisi yang dipecat itu, saya melihat bahwa mereka dipecat karena juga pada mereka dikenakan sangkaan pidana obstruction of justice, ya, itu yang saya lihat, ya, itu satu seperti Nur Patria, Baikuni Wibowo, kemudian Irfan, kemudian satu lagi ya, mengikuti FS dan juga Hendra Kurniawan. Nah, ya, ada dua yang kemarin tidak dipecat, yaitu satu perwira pertama Wanta dan satu AKBP perwira menengah Pak Pujiarto itu ya. Baik. Pak Sugeng, kita akan lanjutkan dialog kita usai kumandang azan maghrib. Jangan ditutup sambungannya, Pak Sugeng. Kita akan berbincang lagi usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
Kita masih lanjutkan perbincangan dengan Pak Sugeng dari IPW. Pak Sugeng, tanggapan Anda terkait sanksi yang sudah diberikan, apakah cukup menunjukkan ketegasan? Saya mempertanyakan sanksi terhadap AKBP Pujiarto ya. Hanya dikenakan pernyataan minta maaf dan kemudian ditempatkan patsus gitu. Yang ini saya mempertanyakan ya, karena AKBP ini kan Kasubdit Renakta ya, yang menerima laporan polisi ya, menerima laporan polisi adanya dugaan pelecehan kalau tidak salah. Apakah mesti dicari tahu beliau melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya aktif untuk membuktikan pelecehan tersebut terjadi atau tidak, ya, yang sifatnya aktif. Artinya kalau sifatnya aktif, ya, sifatnya aktif kemudian ingin membuktikan kalau sebelumnya juga tahu, ya, kalau sebelumnya tahu kecuali dia kena prank juga ya. Kalau kena prank ini memang sulit nih. Tapi kalau misalnya dia tahu bahwa peristiwanya tidak seperti yang dimaksud pelecehan, ini berarti terlibat dalam membuat rekayasa. Jadi syaratnya memang tidak kena prank juga. Ini harus diketahui nih. Nah itu ya. Jadi bisa kita pahami kalau misalnya hanya dia dikenakan permintaan maaf. Atau Pak Pujiarto ini karena dia itu mantan ajudan dari Pak Kapolri ketika beliau menjabat sebelum Kapolri ya, waktu di Polda Banten. Nah ini kan satu yang harus dipertanyakan lebih jauh. Baik, baik Pak Teguh, menurut Anda, Pak Sugeng, menurut Anda apakah harus dibuktikan apakah yang berkaitan ini AKBP Pujiarto ini kena prank atau tidak, harus dibuka ke masyarakat? Ya, nah ini kan kemarin harusnya oleh Komisi Kode Etik ya, Komisi Kode Etik mendalami nggak sejauh itu, gitu. Apalagi punya nggak dia mens rea? Kalau dia tidak, kalau dia kena prank tentu dia tidak punya mens rea. Mens rea ini untuk mengetahui lebih lanjut apakah ada obstruction of justice. Karena ada satu wadir krim ya, satu wadir krim yang sedang sekarang diproses ini. Ini juga harus didalami. Karena kan mau hari Senin ya, mau diperiksa atau mau diputus. Ini harus didalami apakah punya mens rea. Mens rea itu kehendak untuk melakukan satu dugaan tindak pidana atau pelanggaran ya. Kehendak yang berasal dari batinnya. Kehendak dari batin itu muncul apabila seseorang mengetahui latar belakang. Ini sebetulnya bohong. Dia tahu ini bohong. Tetapi kemudian tindakannya adalah tetap membuat satu rekayasa kasus untuk menutupi kebohongan. Ini yang disebut dengan satu mens rea yang diwujudkan. Ya, seperti itu. Kalau itu terjadi, ya patut memang kemudian di PPDH dan didalami potensi tindak pidananya. Baik, apa saja Pak Sugeng yang kemudian perlu didalami jika memang ada tindak pidana di dalam situ? Itu kan ada perbuatan yang harus dibuktikan itu perbuatan aktif ya, perbuatan aktif. Misalnya mengumpulkan, ini ada nih. Ya, ada mengumpulkan komisi-komisi nasional negara ya, kemudian juga mengarahkan sedemikian rupa agar Putri Chandrawati mendapatkan perlindungan, kemudian mengarahkan adanya pelecehan seksual ya. Ini adalah satu bentuk yang disebut mengetahui dan menghendaki. Mens rea-nya dia ada. Begitu. Pak Sugeng, namun ternyata jika memang ternyata sama-sama ternyata kena prank juga, ya, bagaimana? Kena prank kan Pak Kapolri aja kena prank ya, jadi ya bisa memang bisa dipahami kalau tindakannya itu kemudian misleading ya, karena dibohongin. Banyak pihak yang kena prank. Oleh karena ini yang harus didalami oleh Komisi Kode Etik, dan saya rasa Komisi Kode Etik sudah mendapatkan berkas yang lengkap dari pemeriksa atau akreditor ketika mereka
diperiksa ya oleh akreditor untuk kemudian mendapatkan berkas diajukan kepada Komisi Kode Etik. Jadi, Baik. seperti itu prosesnya. Baik. Terima kasih Pak Sugeng Teguh Santoso telah bergabung bersama kami di Newsroom Weekend. Pemirsa, Bribka Riki Rizal mengubah kesaksian terkait kematian Brigadir Joshua setelah bertemu dengan anak dan istrinya. Sebelumnya Bribka RR mengaku takut sehingga terpaksa mengikuti skenario Irjen Sambo. Tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Bribka RR, kini berbalik dan tidak lagi mengikuti skenario Verdi Sambo terkait penembakan Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Menurut pengacara Bribka RR, Erman Usman, Bribka Riki sempat menangis saat anak dan istrinya meminta Bribka Riki untuk berkata jujur terkait kematian Joshua. Erman mengungkapkan saat awal mula kasus mencuat, kliennya terbawa skenario Verdi Sambo, di mana saat itu kematian Brigadir J setelah baku tembak dengan Barada Eliezer. Erman menceritakan kronologi sejak kepulangan Bribka Riki bersama rombongan Putri Chandrawati dari Magelang hingga tiba di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling. Menurut Erman, kliennya mengaku tidak mengetahui adanya peristiwa dugaan pelecehan seksual di Magelang. Bribka RR juga disebut diminta Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J, namun Bribka Riki mengaku tidak berani. Sambo kemudian meminta Bribka RR memanggil Baradae untuk menembak Joshua. Terkait keterangan yang berbalik ini, pengacara menyebut Riki sempat ingin menjadi justice kolaborator di kasus kematian Joshua, namun batal karena tidak memiliki akses untuk mencari tahu soal justice kolaborator. Erman juga mengatakan Bribka RR takut terhadap Sambo dan memilih mengikuti skenario yang dibuatnya. Pemirsa, adegan kemesraan suami istri tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua, Irjen Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saat rekonstruksi tampil dalam pemberitaan televisi 2 pekan terakhir. Namun sebuah video parodi versi rekonstruksi yang diperankan pasangan suami istri asal Depok ini sukses menghibur warganet. Mungkin Anda pasti hafal dengan gerak-gerik ini yang mengisi layar kaca Anda dalam 2 pekan terakhir. Sebuah video yang pasangan Irjen Sambo dan Putri. Nah, ini adalah video yang diperankan pasangan asal Kota Depok, Jawa Barat. Ini viral di media sosial karena mirip dengan adegan Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati saat rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua pekan lalu. Bukan hanya kemiripan gerak-gerik saja, tapi pakaian yang mereka kenakan pun sama persis. Di mana pemeran laki-laki memakai baju berwarna oranye, mirip pakaian tahanan, dan pemeran perempuan memakai kemeja putih lengkap dengan tas. Mungkin beda merek tasnya, tapi tasnya ini tas milik perempuan. Meskipun tidak nampak bermerek seperti milik Putri Chandrawati, pemirsa. Video ini diunggah oleh akun TikTok bernama @rikasaerik dan telah ditonton oleh ribuan warganet. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kecelakaan beruntun terjadi di Wonosobo, Jawa Tengah. Kecelakaan melibatkan 5 kendaraan dan menewaskan 6 orang. Penyebab kecelakaan hingga kini masih disimpulkan oleh proses olah TKP. Kecelakaan maut terjadi di Simpang 3 Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu dini hari. Akibat kecelakaan ini, 6 orang meninggal dunia. Kejadian berawal saat bus rombongan wisata dari Probolinggo, Jawa Timur hendak ke Dieng. Sesampainya di Simpang 3 Kertek dengan kondisi turunan tajam, laju bus tidak terkendali dan menabrak mobil pick-up serta minibus dari arah berlawanan. Total ada 5 kendaraan yang terlibat kecelakaan ini. Sementara 6 orang korban meninggal dunia masih berada di RSPKU Wonosobo, Jawa Tengah. Sementara itu, tim Traffic Accident Analysis Ditlantas Polda Jateng Sabtu siang melaksanakan olah TKP di lokasi kejadian kecelakaan bus di Wonosobo. Olah TKP dilakukan dengan cara manual dan digital, yakni pemindaian 3 dimensi untuk memperoleh gambaran proses terjadinya kecelakaan. Kita lakukan olah TKP secara Traffic Accident Analysis, kita akan pastikan penyebab daripada peristiwa kecelakaan. Apakah kecepatan tinggi, apakah diduga remnya blong, dan lain sebagainya. Tentunya nanti setelah olah TKP kita akan gelar dan nanti akan kita simpulkan. Untuk memperlancar jalannya pengambilan visual tersebut, arus lalu lintas ditutup total selama sekitar 15 menit. Setelah selesai dilaksanakan, arus lalu lintas kembali dibuka.
Pemirsa, apa hasil olah TKP dan bagaimana situasi terkini di lokasi kecelakaan di Wonosobo, Jawa Tengah? Kami sudah terhubung dengan rekan Didi Dono yang berada di lokasi. Didi, seperti apa sebenarnya hasil dari olah TKP polisi siang tadi? Baik, pemirsa dan juga dapat kami laporkan bahwa saat ini saya berada di 4 kejadian perkara kecelakaan karambol yang melibatkan bus dan 4 kendaraan lain. Seperti kita ketahui bahwa siang tadi telah dilakukan olah TKP oleh tim dari TAA Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng yang dipimpin langsung oleh Dirlantas Bapak Kombes Pol Agus Suryo Nugroho. Dari hasil scanning olah TKP pertama, melibatkan tim untuk melakukan scanning dengan menggunakan laser dan dilakukan secara manual dan digital. Dari hasil olah TKP itu, polisi akan mengolah dan akan memasukkan ke aplikasi khusus yang hanya dipunyai oleh Polda dan belum diketahui hasilnya. Namun perlu diketahui pemirsa bahwa olah TKP ini bukan merupakan penyebab pasti dari kecelakaan tersebut, namun hanya akan digunakan sebagai pembanding di pengadilan. Untuk penyebab pasti dari kecelakaan ini, polisi telah memeriksa sekitar 40 saksi yang terdiri dari 39 penumpang bus pariwisata yang menuju ke Dieng, rombongan dari Probolinggo, dan 1 orang saksi yakni pengemudi bus pariwisata tersebut. Dari hasil olah TKP ini paling cepat hasil olah TKP akan diketahui sekitar minggu besok. Namun belum tentu apakah akan dipublikasikan ke publik atau enggak oleh tim dari TA Polda. Baik, jadi untuk para korban sendiri seperti apa saat ini kondisinya? Baik, dapat kami laporkan bahwa 6 orang meninggal dunia yang terdiri dari rombongan pemain pentas seni yang semalam tampil di Kalibawang, Wonosobo merupakan warga dari Temanggung, Jawa Tengah. 5 orang korban merupakan warga Temanggung dan telah dimakamkan siang tadi di rumah duka masing-masing. Sementara 1 orang yang merupakan pemain ataupun pemain pentas seni itu berasal dari Wonosobo, Jawa Tengah. Sementara 2 korban lain masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Baik, terima kasih rekan Didi Dono melaporkan langsung dari Wonosobo, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, putra sulung Ratu Elizabeth II, Pangeran Charles, telah resmi menjadi Raja Inggris dalam seremoni bersejarah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.